Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan bersama Eyang Begawan dan Mbah Klunding. Nah, Mbah Klunding menemani Eyang untuk ke Parimono. Sini. Jam berapa ini sekarang? Jam 2:30 lebih ya. Nah, menurut Mbah Klunding, spiritual itu apa Mbah menurut jenengan? Dan pengalaman jenengan juga tentang spiritual. Spiritual itu bagaimana kita untuk mengeluarkan kualitas kesadaran kita agar lebih terasah dan tajam dalam menghadapi segala bentuk reaksi-reaksi yang bisa kita terima. Nek pengalamannya Mbah Klunding ini udah jalan ke tempat pertapaan itu apa yang sudah dialami? Untuk pengalaman itu yang terasa, yang membedakan getaran-getarannya sih ya. Bagaimana getaran itu terasa secara fisik, itu nuansanya berbeda, termasuk visi dan visi-visinya yang terlihat di dalam permukaan pikiran yang terlintas itu mempunyai keunikan masing-masing. Begitu. Jadi semua spiritual itu berbeda ya kadang-kadang ya? Berbeda tergantung bagaimana dia latar belakangnya, apa yang sudah dia lalui, cerita-ceritanya itu membentuk sebuah asumsi-asumsi, sehingga ketika duduk, kalau dia duduknya memang dia tidak membawa asumsi ya, bisa jadi, tapi dalam tanda kutip memang yang sebenarnya. Akan tetapi kalau dia seling berlebihan mempersepsikan, bisa jadi dia hanya sekedar berhalusinasi, begitu ya. Tapi pengalamannya yang Klunding ini misalnya ke Selogrio, ke Candi Cetho, Candi Suko, ke mana lagi? Yang pengalaman-pengalaman panjenengan itu kemana aja? Pengalaman ya yaitu salah satu Candi Suko, Selogrio, ke makam-makam yang dikatakan winyet atau suci. Itu tergantung bagaimana kita duduk, sikap duduk sekaligus isi pikiran kita sih sebenarnya mempengaruhi. Makanya sebelum kita duduk itu kan alangkah baiknya kita membersihkan pikiran kita sendiri dulu, begitu ya. Kalau Gunung Padang itu kan ngeri ya. Dia punden berunda, dia ada menhir, ada dolmen. Pengalamannya yang mungkin berserta rekan-rekan itu kan ya semua orang mau mengalami pengalaman masing-masing karena proses spiritual itu proses masing-masing yang tidak semua orang itu sama, Proses mencerap ya. menyerap masing-masing. Nah, menurut jenengan bagaimana itu? Di mana? Gunung Padang itu yang jenengan udah pernah ke sana itu. Gunung Padang belum pernah ke sana, yang cuman lihat-lihat aja di, kalau connect jarak jauh ya anggap aja connect jarak jauh ya, sesekali dulu pernah sih. Cuman memang entah itu berasal dari fantasi atau informasi yang pernah kita terima, tapi yang jelas ada nuansa batin tersendiri kalau kita benar-benar niat terhubung. Karena bagi saya batin itu tanpa batas walaupun kita tidak mengenalnya, begitu ya. Meskipun fantasi tapi kita bisa menceritakan tuh apa fantasi. Anggap aja nih buat orang-orang olah kita itu berfantasi, nggak apa-apa berimajinasi itu, tapi pengalaman jenengan melihat di sana itu apa secara batiniah itu? Ya, secara batin masih, karena pada saat itu kacamata saya itu masih memakai kacamata eh, informasi ya. Jadi apapun itu getaran itu masih berwujud sosok yang dikatakan saya nggak ada di sini, gitu ya. Karena itu kan menurut saya sendiri adalah dimensi berbeda. Jadi nggak bisa kita logiskan di sini karena secara frekuensinya sudah karakternya berbeda, gitu ya. Jadi karakternya lebih ke alien atau lebih ke apa itu? Alien itu kan yang dianggap tidak terdeteksi ya, bisa jadi alien karena kita tidak bisa mendeteksi itu apa. Ya, karena kalau UFO itu kan unidentified flying object, artinya betul. objek yang tidak teridentifikasi kan Betul. gitu. Nah kalau di sana itu melihat seperti batin itu apakah berwujud manusia biasa atau berwujud manusia biasa ya? Ya, berwujud cuman bukan manusia ya, sebenarnya secara 70% sesosok ada, cuman untuk wajah itu waktu-waktu tertentu aja yang bisa
tergambar di fantasi. Kalau galaksinya galaksinya. Kalau galaksi nggak pernah sih kalau galaksi, karena namanya juga tidak terdeteksi dari kedangkalan-kedangkalan pengetahuan, jadi ya mana mungkin itu dikatakan ini galaksi A atau B atau C, itu nggak mungkin ya kayaknya, karena bukan bidangnya dan belum pernah ke sana. Namanya juga delusi yang lebih tinggi ya. Delusi ya. Iya, delusi yang lebih tinggi. Nggak apa-apa kita berfantasi berdelusi, ya nggak masalah, karena ya gimana lagi, pasti orang memandang kita seperti itu. Nah, berfantasi ini berdelusi nggak apa-apa, tapi pengalaman itu kan asik untuk diceritakan sebenarnya, karena setiap orang kan pengalamannya beda. Jadi intinya gini, sebenarnya tidak penting apa yang kita lihat, Nah, apapun yang kita delusikan, tapi yang kita rasakan ketika masuk di situ, itu ada membentuk sebuah kelegaan tersendiri di dalam batin. Entah itu lebih lapang, anggap aja kalau kita ke pantai, melihat lebih pantai kan ada ya sedikit fresh atau sedikit lebih lega gitu kan. Ya nggak ada bedanya ketika kita meditasi dimanapun, walaupun nuansanya berbeda, setidaknya kita menangkap gelombang-gelombang atau getaran-getaran yang lebih luas daripada yang kita frekuensikan di dalam getaran bumi seperti ini. tapi lebih ke energi ya itu ya. Lebih ke energi, karena kita urusannya cuma diri dan energi diri sendiri kan. Nah ya masuk akal. Dan yang sebenarnya yang itu nggak penting kan, yang dicari itu kan sebenarnya hanya masalah damai. Bagaimana damai itu kan wujudnya kita bisa mencari dari, merasakan dari kelegaan secara batin sendiri itu, yang kalau kita tidak bisa mendeteksi artinya itu lebih lega karena kita tidak tahu. Kalau yang sendiri gimana dengan Ratu Adil itu, apakah ada toh? Kalau menurut Eyang nggak tahu, kalau Eyang Begawan ini bilang ya ambolah, tapi menurut Eyang sendiri. Ratu Adil kalau menurut pemahaman saya ya, sebagai seorang yang biasa-biasa saja, terus belajar mencermati alam gitu kan. Ratu Adil yang dimaksud ratu itu kan ibu, ibu. Sedangkan ibu itu menurut kita apa yang kita tinggali di sini. Sedangkan adil itu kan kejadian yang seharusnya terjadi. Makanya sekarang orang berulah-ulah langsung menjadi ada bencana, dan contohnya bencana itu sendiri udah keadilan sendiri. Kanjeng Ratu anggap aja bumi ini sedang memberikan keadilan begitu. Makanya dikatakan Ratu Adil sudah sering muncul ya, menurut saya begitu. Keadilan sudah muncul ya. Iya begitulah. Betul. Untuk sosok, Ya benar. karena kami belum pernah menemukan atau kenal, ya nggak bisa menyimpulkan itu sosok ada atau tidak begitu. Tapi benar juga itu, Ratu Adil adalah sesuatu yang ibu yang memberikan keadilan ini ke bumi ya. Karena kita tinggal di bumi yang disimbolkan sebagai ratu gitu. Nah kalau Satrio Piningit, nah ini konten-konten semua orang itu kan tentang Satrio Piningit banyak, termasuk yang juga membahas tentang Satrio Piningit. Ya, setiap youtuber, setiap konten-konten kepingin mereka menjadi sosok itu, karena sosok itu memang dikagumi. Nah apakah sosok itu menurut Eyang apa sosok itu? Satrio Piningit. Ya. Satrio itu kan yang, satria itu yang apa ya, yang lebih menonjol ya daripada yang lain ya gitu kan. Terus Piningit itu kan yang tersembunyi ya. Betul. Nah, sebenarnya menurut Satrio Piningit itu adalah semua orang itu Satrio Piningit. Bagaimana dia menimbulkan satrianya yang setelah lama itu dipingit, yaitu batin yang lebih tenang, lebih diam, itulah Satrio Piningit sendiri. Jadi Satrio Piningit adalah jiwa-jiwa manusia itu sendiri sebenarnya, karena sudah terahnya di sini sebagai Satrio Piningit. Ya betul juga, masuk akal itu kan. Makanya Satrio Piningit itu adalah jiwa kesatria yang terpingit ya kan. Nah kapan munculnya kan orang-orang pada menanti muncul nih. Nah menurut kedangkalan spiritual Eyang Begawan sama yang Klumprit ini apa ini, yang kuntil ini? Munculnya yang dikatakan Satrio Piningit itu kan ya yang sunyi gitu kan. Artinya setiap manusia ketika batinnya sunyi, tidak riuh di dalam pikiran, Satrio Piningit itu sedang muncul sebenarnya. Tapi ketika batin itu bergejolak gitu kan, amburadul gitulah, ruwet gitu kan, bulat gitu kan, ya biar Satrio Piningit ya nggak dipingit lagi, ya tetap dipingit lagi, nggak jadi dikeluarkan begitu. Karena kan gini, kita besar dari mitos ya. Kita ini jenengan saya ini besar dari lingkungan budaya mitos. Setiap mitos itu selalu kita ikuti. Jadi malah kita itu seakan-akan mengikuti
sebuah mitologi yang diciptakan entah siapa. Nah kan kita ada di Bra kelima ya, di Bondan betul. di Nawangwulan di Bondan Kejawen, yang artinya ketika Brawijaya 5 punya 3 keturunan, yang satu di Handayaningrat yang ada di sana, satu ada di sini. Nah menurut Eyang, apakah Sang Satrio Bening ini akan lahir dari garis keturunan Bra kelima? Kalau melihat dari terah itu kan, semua kemungkinan bisa terjadi. Setidaknya itu lebih besar kemungkinan. Karena anggapan saya tentang orang-orang seperti itu ya, biar bagaimanapun dia sudah melalui perjalanan spiritual lebih, dikatakan lebih dalam daripada orang biasa. Jadi kemungkinan Satrio Piningit kalau dikatakan orang-orang memang ada seperti itu ya bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Walaupun secara batin saya semua orang itu sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Ya, antara terah sama tidak itu sebenarnya sama ya. Kadang ada yang mungkin terah orang hebat terus dia menjadi enggak hebat. Ada yang orang terahnya orang enggak hebat tapi dia menjadi orang hebat. Ya. Wolak-walikin zaman siapa yang tahu kan gitu. Betul. Di sini yang sama yang kumplit ini hanya mengidentifikasi DNA. Jadi membuka galaksi yang ada di keranda galaksi itu sih. Ada keranda galaksi. Jadi membuka galaksi. Artinya membuka galaksi itu mencocokkan DNA. Apakah DNA-nya sinkron atau tidak kan gitu. Nah, ini menurut pengalaman, bukan pengalaman ya, pengetahuan kecil saya gitu kan. Masalah DNA itu memang bisa jadi berbeda dan memang kenyataannya berbeda-beda setiap manusia. DNA itu kalau menurut saya hanya menampung sebentuk informasi yang tertanam di dalam jabang bayi lah. Individu setiap orang yang terbawa dari turun temurun. Ya dari turun temurun leluhur itu kan ada yang melakukan ritual puasa, itu kan terbawa sampai kemana-mana, sampai anak cucunya gitu kan. Lah sedangkan kita sebagai orang biasa tetap mempunyai kehendak bebas untuk merubah DNA asal dia benar-benar pening gitu kan. DNA itu bisa dirubah berarti ya. Karakternya ya Karakternya. bisa, iya, karena itu hanya informasi yang ketika kita mempunyai banyak informasi, kita melepas semua pemahaman kita, apa yang kita percaya, kita masuk ke dalam situasi-situasi yang baru kan informasi juga masuk, terutama akhirnya DNA pun juga ikut, dia bergetar juga. Ini cuma neutron-neutron yang terkumpul, proton-proton yang entah bagaimana strukturnya, setidaknya itu selalu menampung sekaligus mencabut. Kalau mencabut informasi sih enggak sih ya, tapi dia selalu menampung informasi, mengupdate, begitulah. Kalau Einstein itu kan bilang bahwa energi itu tidak akan musnah dan tidak akan mati, tapi berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk energi ini kan tergantung kendaraannya. Jadi tubuh ini adalah tunggangan. Tubuh kita ini adalah tunggangan. Dan energi itu yang menghidupkan kita, atau ruh itu yang menghidupkan kita. Ketika ruh menghidupkan kita, lahirlah jiwa atau perasaan. Nah, perasaan ini dipengaruhi oleh budaya yang berkembang di lingkungan kita, sehingga budaya itu menghasilkan karakter. Nah, DNA ini lebih ke tubuh atau ke jiwa atau ke roh menurut jenengan? DNA itu memang tertanam di istilahnya jasmani ya, karena jasmani itu kan energi itu kan masih dalam ranah fisika, anggap aja, berarti kan masih di dalam ranah badan lah. Nah sedangkan jiwa dia itu kan karena dia duduk di dalam DNA itu, makanya dia membawa dia melihat informasi itu, anggap aja kayak pakaiannya juga. Sedangkan pakaian ya, sedangkan pakaian itu sendiri bisa kita lah ya jahit ya tempel ya mbok kayak emblem gitu kan, apa dibolong titik-titik gitu kan ya juga keren kan. Ya begitulah. Nah, atau mau dilepaskan kan juga bisa, kayak Siwa itu kan dia membakar seluruh karmanya sehingga dia keluar abunya. Makanya dia keluar dari apa kedewataan, lahir dan hidup, reinkarnasi dan sebagainya itu karena dia benar-benar melepas apa yang disebut dengan karma pala itu sendiri. Sedangkan DNA itu kan isinya adalah karma pala. Ya, karena itu memori ya. Memori Memori berisi karma juga. Ya masuk akal. Benar. Itulah.
Nah, kalau sang satrio ini apakah reinkarnasi Siwa, Indra, Wisnu, atau Brahmana, atau Krishna? Kalau orang bilang Krishna, Krishna itu kan gudangnya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini menurut jalan reinkarnasi siapa ini? Satrio Piningit itulah menurut saya pribadi, Satrio ini adalah orang yang benar-benar dia sudah tidak membawa istilahnya nuansa-nuansa yang dianggap mitos itu sendiri. Dia membawa nuansa baru. Dia membawa memutus. Ngeblur ini, ngeblur ini. Wah ini Ya, tak nggak matiin boleh dulu ini aja ya. mungkin, nggak boleh. Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, ini ngeblur dulu, ini udah normal nih ya. Gitu dulu. Oke. Ya. Wah, bahaya. Oke. Apa ini? Mau Mr. Panji Salam Halem atau Tetap semangat. tetap semangat aja? Pokoknya lepaslah terus apa yang kamu percayai. Dah gitu. Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan.